Selamat malam, rekan-rekan sekalian, kakak-kakak. Wow, mungkin saya mau menyambut dulu. Mungkin apakah ada yang baru pertama kali hadir dalam THPM? Mungkin bisa raise hand. Nanti akan dibantu untuk di spotlight oleh dari panitia. Apakah ada? Udah berarti orang-orang lama semua ini joyersnya ya. Nggak ada yang ini stok baru. Oh, Kaneli. Hah, Kaneli? Perasaan Kaneli udah berapa kali kan? Aurora nih, Aurora bukan? Aurora? Ada Desembrinope ini. Oh, boleh di spotlight? Siapa itu? Open cam, biar kita melihat wajah gantengnya. Desembrinope, halo, bro. Halo, bro. Aduh, ini way nih, jauh dari gadget ya. Oke, kita langsung mulai saja. Teman-teman sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Kita mulai on time pada malam hari ini. Mungkin nanti akan ada beberapa rekan-rekan kita juga yang akan bergabung menyusul, mungkin habis ngomong anak atau habis makan ya, nanti mereka akan gabung dengan kita. Nah, untuk itu kita akan menyanyi dulu nih, memuji Tuhan. Mungkin kita sebelum kita nyanyi, dari rekan-rekan 3M mungkin mau memunculkan aturan main kita dulu ini seperti apa? Silakan mungkin. Kita akan rename juga ya, teman-teman. Kita akan rename dengan format nama kampus angkatan ya. Oke, nama kampus angkatan, terus matikan mic ya ketika mendengarkan firman Tuhan, kesaksian, dan ketika sedang bernyanyi. Nah, tadi saya katakan karena kalau kita sambil open mic-nya nanti kejar-kejaran suara kita gara-gara internet ya. Jadi nanti biar lagunya akan di-play sama rekan-rekan multimedia, kita menyanyi seperti biasa tetapi off mic ya teman-teman. Nah juga pada saat doa syafaat kita hidupkan mic ya, berdoa bersama. Jadi nanti ketika masuk dalam sesi berdoa. Oke, thank you teman-teman multimedia. Sekarang kita akan bernyanyi bersama I Offer My Life. Kita lanjut ke slide. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. It for your glory, and Lord, I offer my days
pleasing sacrifice. Oh yes, Lord, I offer you my life. Sing it together. Lord, I offer, and Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Oh yes. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat berkumpul bersama di dalam segala keterbatasan kami, keadaan kami hanya melalui Zoom meeting ini. Kami bersukacita bersama Bapa berkumpul dengan rekan-rekan Joyers lainnya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi itu merupakan pimpinan dan kasih karunia-Mu. Saat ini kami hendak melanjutkan ibadah kami dalam THPM ini. Biarlah Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saat ini kita akan mendengarkan sharing kesaksian nih dari salah satu rekan kita, yaitu Esen. Kepada Esen kami persilahkan, mungkin minta di spotlight. Terima kasih Bernard. Selamat malam semuanya. Salam kenal bagi yang belum kenal saya, dan salam sudah kenal bagi yang sudah kenal saya. Suara saya jelas ya? Jelas, Oke. jelas. Siap-siap. Sebelumnya saya perkenalkan nama dulu ya. Nama sudah tahu. Ya, nama saya Esen, alumni Joy. Saya dulu kuliah di STTA. Dulu ada yang sempat plesetin STTA, sekolah tahu-tahu ada. Tidak. STTA itu Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto, yang sekarang sudah menjadi institut. Jadi ITDA sekarang. Malam ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesungguhnya saya hanya mau sharing bahwa betapa saya merasa beruntung, memiliki nilai-nilai Joy. Itu yang paling berkesan buat saya, bahwa sampai saat ini saya masih merasa begitu beruntung memiliki, menghidupi nilai-nilai Joy, terutama sekarang dalam di tempat kerja saya. Sekarang saya bekerja sebagai ASN, aparatur sipil negara, baru pengangkatan tahun 2019 di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, jadi Dinas Pendidikan, bidang Bina PAUD dan Pendidikan Non-Formal. Jadi sekarang melayani teman-teman yang ada di pendidikan anak usia dini dengan pendidikan non-formal. Sebenarnya awal-awalnya saat tahu lulus CPNS di Dinas Pendidikan, saya tidak berpikir bahwa saya akan di bidang ini, di bidang Bina PAUD dan pendidikan non-formal.
Karena kalau mau lihat pengalaman kerja sebelum-sebelumnya, itu saya lebih bisanya di bidang-bidang lain. Terus teman-teman juga teman-teman saya yang seprofesi sebelumnya juga sempat protes kenapa SN ditempatkan di bidang PAUD. Dia tidak cocok di situ. Dia lebih cocoknya di bidang lain karena memang ya sudah biasalah di situ. Hanya saya mencoba menanamkan di dalam hati saya bahwa dimanapun saya berada, Tuhan sudah merencanakan sesuatu buat saya di sana. Nah, baru masuk jadi orang baru, saya itu ditodong menjadi bendahara, ya. Dan saya menolak dengan keras karena memang satu, saya tidak suka pekerjaan jadi bendahara. Dan menurut saya itu bukan saya banget. Kalau saya harus bekerja sebagai bendahara itu bukan saya banget. Ya kalau disuruh ke lapangan atau kemana, nah itu suka saya. Tapi kalau disuruh harus mengelola keuangan, ya itu sudah. Saya menolak. Tapi pimpinan saya waktu itu bilang, kamu ini bersedia, jadi PNS ini bersedia ditempatkan dimanapun, dan lihat uraian tugas kamu yang paling terakhir bahwa sanggup melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan. Saya disuruh baca, terus saya baca, saya bilang, ya Bapak itu betul. Lalu, ya sudah, karena seperti itu saya tidak punya dalil untuk menolak. Sebelumnya saya punya beberapa alasan untuk menolak mengelola keuangan. Tapi karena sudah disuruh seperti itu, jujur saja hampir 2 minggu saya tuh sulit tidur hanya karena memikirkan pekerjaan tambahan ini. Sempat suami saya juga tidak setuju karena tempat yang saya masuk ini sudah pernah punya kasus sebelumnya, ada yang masuk penjara lah, ada yang masuk penjara karena ya ini soal administrasi keuangan. Nah jadi waktu itu saya memang dengan ketakutan, terus suami saya juga bilang kamu tidak boleh di situ. Saya bilang andai kan saya bisa memilih, saya juga tidak mau di tempat itu. Apalagi tempat yang sudah punya pengalaman kurang baik sebelumnya. Tapi saya sudah berusaha menolak dan memang alasan saya tidak diterima, ya sudahlah, saya berusaha untuk menjalani. Ya itu, awal-awal bekerja mengelola keuangan memang sangat, ya bagaimana ya, stres sebenarnya. Ya bukan sebenarnya, tapi memang stres. Lalu pernah menghadapi masalah yang menurut saya itu sudah keluar dari aturan yang sebenarnya soal keuangan. Jadi ada rekan kerja yang menurut saya memakai uang itu tidak sesuai dengan porsinya. Dan waktu itu saya bergumul, ini orang kalau saya bilang Tuhan saya tidak bisa berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Saya bilang Tuhan saya tidak bisa berhadapan dengan situasi seperti ini. Ketika keuangan tidak dikelola sesuai porsinya, itu sangat mengganggu buat saya. Dan 8 tahun bekerja di tempat lain sebelumnya, saya belum pernah menghadapi seperti ini. Tidak, ada mau berdoa juga. Nah, saya bergumul waktu itu, lalu saya bilang Tuhan, ini orang kalau tidak pindah dari sini, maka pindahkan saya ke tempat lain. Karena saya tidak bisa berhadapan dengan hal-hal seperti ini, dan saya juga takut masuk di dalam pencobaan.
setelah berjalan selama 2 tahun, ya doa saya terjawab. Ternyata bukan saya yang dimutasikan, tapi ya orang yang saya doakan itu yang dimutasikan. Hingga akhirnya saya ketemu dengan orang yang menurut saya severe sama saya. Jadi bekerja di dunia pendidikan karena memang ingin punya mutu pendidikan lebih maju. Nah, pendidikan lebih maju, lalu apa yang menjadi haknya orang, yaitu dikasih. Hanya terjadi berdasi. Ada berdoa. Nah, pengalaman sebelum-sebelumnya itu, ya ada yang menjadi haknya orang itu tidak dikasih utuh. Tidak dikasih utuh. Memang tidak seberapa, tapi kalau ditotalkan ya lumayan. Itu lumayan. Nah, itu yang menjadi beban buat saya. Saya bilang kalau saya yang mau pegang duit, saya tidak bisa bekerja seperti ini. Jalan sesuai alurnya, sesuai aturan yang ada. Sesuai aturan sudah ada. Mama, Adi juga mau ikut berdoa. Lalu Adi mau berdoa dengan Mama. terjadi pergantian. Adi mau berdoa dengan Mama. Terjadi pergantian kepemimpinan. kepemimpinan. Terjadi pergantian teman. Waktu itu saya sempat minta untuk tidak lagi mengelola keuangan. Minta untuk tidak Ya, alasannya tidak sama seperti alasan-alasan sebelumnya. Saya tidak bisa mengelola keuangan. Dan kalau itu tidak sesuai aturan, maka lebih baik saya pindah dari tempat ini. Mama, Saya bicara sama pimpinan saya yang baru dengan ketentuan kalau memang saya masih diizinkan untuk dengan perizinnya mengelola keuangan, maka kita jalan sesuai aturan. Dan perizinnya itu aja. Dan puji Tuhan bahwa pengelolanya adalah itu. Akhirnya yang termasuk pungli-pungli kecil akhirnya dihilangkan. Dengan berdoa itu juga ada muasuh. Nah, mulai dihilangkan dan kita mulai bekerja karena melihat mutu pendidikan. Dengan pengasanya. Dari sini saya tuh merasa bahwa beruntung bahwa saya itu sudah punya nilai-nilai joy. Pernah, maksudnya saya tidak sempurna dalam menghidupi nilai-nilai joy, tapi ketika saya sudah mulai tidak ada dalam relnya, tidak ada dalam koridor, saya langsung ingat kamu punya nilai-nilai joy. Kamu harus hidup dengan nilai-nilai joy itu. Lalu hal yang buat saya lagi merasa beruntung bahwa memang anak-anak Joy itu punya kemampuan yang istilahnya siap dipakai. Ya, nilai-nilainya yang mereka hidup itu siap-siap dipakai. Saya di kantor sebenarnya termasuk orang baru, tapi mau dibandingkan dengan teman-teman yang sudah lama di situ, saya sering dipercayakan untuk menggantikan posisi atau mewakili, yang lebih tepatnya mewakili pimpinan dalam forum-forum tertentu atau dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Biasanya saya yang dipercayakan untuk mewakili pimpinan.
Bahkan mungkin waktu masuk belum sampai sebulan, saya sudah disuruh untuk mewakili pimpinan. Sempat saya bilang, Bapak saya ini orang baru. Hanya saja pimpinannya bilang, saya melihat kamu mampu, dan kamu juga S1 kan, masa yang seperti ini saja kamu tidak bisa. Saya bilang, tapi kan saya berdiri di depan orang, Bapak. Saya bilang, saya berdiri di depan orang. Dia bilang, lah memangnya kamu ini kuliah di Jogja loh. Masa kuliah di Jogja berhadapan sama orang kok takut? Saya langsung berpikir, oh iya, saya bukan hanya di Jogja loh. Tapi saya ini juga belajar di JOI. Saya pernah juga menjadi pengajar di JOI. Akhirnya ya sudah, saya juga harus maju. Akhirnya ya siap Bapak. Nah mulai dari situ biasanya sering dipercayakan jadi narasumber di tempat lain. Yang setiap kali kalau jadi narasumber, tanpa saya sadari itu pasti saya akan menyelipkan nilai-nilai. Saya akan menyelipkan dalam pembicaraan saya itu ya pasti nilai-nilai kekristenan saya masukkan di dalam situ. Bukan karena sudah saya setting bahwa saya nanti harus bicara seperti ini. Nah itu saya sadari bahwa memang ini habit, kebiasaan yang sudah saya bangun di JOI. Dan sekarang saya lagi menjalani dan memanen hasil waktu saya di JOI. Terakhir bulan lalu apa ya, sempat saya teleponan sama Kak Ibet, sama Eva, kami bertiga, terus saya bilang, Kak, saya itu kayak tiba-tiba wow banget gitu loh. Nggak sia-sia dulu saya ada di JOI gitu. Saya tuh kemarin baru mewakili kepala dinas, sambutan itu di depan pejabat-pejabat lainnya dan juga ada Bunda Paut. Bunda Paut itu istrinya bupati. Nah, kami sering menjadi rekan kerja dan di mana saja pasti sama-sama. Nah, waktu itu saya kan agak nggak enak waktu kita turun ke desa, terus penjemputan. Nah, dalam ekspektasi orang-orang di desa, nah ini mungkin lagi menjemput pejabat atau lain-lainnya gitu kan. Nah, yang turun saya langsung ya selamat datang Ibu yang mewakili kepala dinas. Langsung rasa nggak enak gitu lah. Tapi Bunda Pautnya bilang, kamu tidak boleh duduk di belakang, kamu harus duduk di depan, duduk bersama-sama dengan saya. Lalu saya dibisikin sama teman-teman saya, nanti kamu yang sambutan mewakili kepala dinas. Mateng saya. Saya mati sudah saya ini, kalau tidak ada pejabat-pejabat lainnya, saya tidak terlalu mungkin pede-pede saja. Nah, permasalahan ada pejabat-pejabat lainnya, takutnya saya salah ngomong. Tapi beruntung bahwa memang sebelumnya tuh saya sudah setiap kali kalau ada pertemuan, saya tuh selalu menyiapkan diri karena sering-sering ditunjuk secara tiba-tiba harus bicara. Nah, makanya sebelum saya berangkat saya sudah menyiapkan diri. Ini kalau sampai sana tiba-tiba ditunjuk ya sudah bicara. Nah, dalam kesempatan itu ya dengan materi yang sudah saya siapkan, saya sampaikan. Terus setelah itu selesai bicara dan saya bilang, wow, saya ini mau mewakili kepala dinas bicara di depan banyak orang. Ya, saya sadari bahwa ini sesuatu yang sudah saya bangun lama di JOI. Sesuatu yang saya bangun lama, jadi bukan instan sekarang. Tapi saya wah, dulu saya tuh pertama kali disuruh jadi pengajar di JOI itu rasanya mau nolak. Nah, tapi sekarang hasilnya sudah saya dapatkan sekarang, saya hidupi sekarang. Akhirnya saya telepon ke Ibu, saya ceritakan seperti itu. Waktu ujian nasional sekarang asesmen nasional berbasis komputer. Nah, 8 tahun saya kerja di SMA itu sudah jadi saya kayak jadi koordinator satu kabupaten. Jadi itu sudah biasa. Nah, tapi pindah ke PAUD saya tidak mengurusi hal-hal itu lagi. Cuman karena lagi chaos sehingga teman-teman yang lain minta ke Bunda Kabupaten, minta ke Kepala Dinas supaya saya dipindahkan ke bagian yang mengurusi asesmen nasional berbasis komputer itu.
Nah, waktu itu saya senang dipindahkan. Selain karena memang pekerjaannya sudah saya geluti sebelumnya, yang paling utama adalah supaya saya menghindar dari bendahara. Saya tidak mau lagi pegang duit. Jadi waktu itu saya bilang, ya semoga saya juga bisa dimutasikan. Jadi dengan begitu saya bisa bebas dari hal mengelola keuangan. Nah, tapi tidak lama kemudian Bunda Kabupaten tanya, kamu tidak boleh pindah, kamu harus tetap di situ. Terus saya diam. Ya sudah, saya bilang, ya baiklah Bunda, saya tetap di PAUD. Terus saya menghadap lagi pimpinan, Bapak bagaimana kalau bendahara diganti saja, jangan saya. Karena saya tidak bisa mengurusi, saya tidak pandai mengurusi hal ini. Lalu pimpinan saya bilang, kalau kamu serahkan tugas tambahan kamu sebagai bendahara ke orang lain, itu berarti sama saja kamu menyerahkan uang ini untuk hal-hal yang nanti pada akhirnya tidak dipakai untuk kepentingan umum, tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Terus saya bilang, tapi Bapak saya ini tidak bisa mengurus keuangan. Ya justru kamu harus belajar administrasi keuangan sehingga apa yang menjadi hak-hak kepentingan umum yaitu sampai pada tujuannya. Tapi kalau kita alihkan ke orang lain, dia bilang, ya kamu bisa lihat teman-teman kamu sendiri. Kalau sampai kita mengalihkan uang ini ke tempat yang lain, ya itu berarti kamu jangan berharap bahwa tujuan yang mau kita capai itu sampai. Ya, akhirnya kembali lagi ya, Tuhan kalau memang ini rencana dari Tuhan untuk tempat ini, untuk bidang ini, mampukan saya, pakai saya, dan terima kasih bahwa saya masih hidup dalam nilai-nilai Joy. Ya dari saya, itu saja. Terima kasih, semoga memberkati. Selamat malam. Oke, terima kasih buat Esen untuk kesaksiannya. Ya, itu adalah perjuangan dia menghidupi nilai-nilai Joy. Ya, ketika dia cerita tentang ini ya, tentang bergumul terkait keuangan. Saya ingat waktu itu saya pernah ngobrol dengan satu alumni Joy juga, Joyers juga. Waktu itu dia udah kerja di bagian auditor ya. Saya lupa dia kalau nggak salah auditor yang 5 besar lah gitu ya. Jadi dia sering pergi ke perusahaan-perusahaan atau ke daerah-daerah untuk ngaudit. Nah, dia cerita gitu ya, ketika kalau ngaudit itu biasanya godaannya banyak gitu ya. Godaannya karena dia cowok ya, godaannya biasanya ditawarkan antara uang atau wanita gitu ya. Jadi dia bilang, aduh Kak, dia bilang, sayangnya saya ini Joyers dulu gitu, dia bilang. Saya udah hidup dengan nilai-nilai Joy. Kalau saya nggak di Joy dulu, mungkin saya ambil itu. Sayang banget Kak, dia bilang. Jadi dia sambil bercanda ya, dia bilang. Sayang banget gitu, padahal ya, tapi saya tahu dia menghidupi nilai-nilai Joy dia juga, dan dia tahu bahwa harus tetap memegang teguh space didi dia. Oke ya. Nah, mungkin nanti akan ada kuis bagi Joyers yang udah jadul-jadul nih, space didi itu apa kalau masih ingat ya. Saya rasa mungkin ada yang udah lupa itu space didi itu. Kecuali Kak Cia itu pengajarnya khusus Kak Cia ya. Yang lain-lain gitu ya, mungkin space didi udah lupa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi Jangan Lelah. Silakan di play. Tuhan kita. Mengalirlah kekuatan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, jangan lelah, menjadi ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri
kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Lagi katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Yang bersuka cita sama-sama tanah bergelar, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelar, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Padahal jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari sama-sama kita bergoyang dulu. Ratakan tanah bergelar, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap di mana? Di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekarang cepat sendiri semua. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah. Bisa lebih dahsyat lagi menjadi di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Oke, thank you. Dipersilakan kepada Kak Siska. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. malam. Terima kasih Selamat sudah malam Kak Rizky. untuk yang belum kenal saya anggota Joy dulu di tahun 94 sampai tahun 2000. Saya beruntung sekali dulu bisa ikut Joy dan dibimbing langsung oleh Pak Son dan juga cukup banyak pendeta-pendeta dari Korea zaman dulu ya. Dan sampai hari ini saya tidak akan lupa semua bibit firman Tuhan yang saya pelajari di Joy. Dulu saya pertama kali belajar berdoa, memimpin doa, pertama kali betul-betul belajar tentang saat teduh, tentang bagaimana menjadi duta Kristus di dunia. Nah, dan tentu saja pertama kali saya belajar memimpin itu di Joy. Jadi sampai sekarang, saya sekarang tinggal di dekat kali, namanya California. Dan saya aktif di gereja, sudah 6 tahun saya jadi penatua, di sini disebutnya yang menangani misi. Jadi saya dengan satu tim menangani dana gereja yang sekitar cukup banyak untuk membantu 30 misi di banyak tempat di dunia. Dan saya sering sekali bicara tentang Joy, saya banyak cerita tentang Pak Son dan orang-orang Korea dengan
semangat imannya, karena kalau saya lihat gereja di Amerika itu memang sangat berbeda. Saya bertahun-tahun mencoba punya kelompok doa, tapi yang datang mungkin hanya 6 atau 9 orang. Kalau lagi rajin, lagi ada banyak masalah, mungkin ada 10 orang, dan biasanya yang datang usianya sudah 70 tahun ke atas. Nah, yang sudah pensiun tidak punya, jadi saya bangga sekali melihat, bukan hanya Joy sekarang, tahun 2017 Bang Sopar minta saya datang ke Joy, masih banyak orang yang semangat untuk belajar tentang firman Allah dan juga bersekutu, dan saya bangga sekali dengan alumni yang terus, mau terus bertumbuh di dalam Tuhan ya. Malam ini saya mau, membaca beberapa ayat ya yang akan mengingatkan kita tentang apa artinya hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau baik dan setia. Terima kasih untuk masing-masing kami malam hari ini. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk berbicara dan betul-betul menunjukkan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Tenangkan hati kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk taat kepada firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan membaca dari 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita semua pasti mengalami banyak perubahan dalam hidup ya. Belum lama ini masa pandemi semua harus berubah. Mulai dari cara kita kerja, cara kita makan, cara kita berteman, bersalaman, semua berubah. Dan tidak semua perubahan itu mungkin kita sukai. Ada banyak perubahan yang mungkin kita hindari mati-matian. Mungkin ada beberapa dari kita yang tidak mau melihat perubahan di wajah yang makin keriput. Beli berbagai macam krim atau rambut yang mulai putih, langsung cepat-cepat mencari cat rambut. Tapi perubahan yang kita bicarakan di sini adalah perubahan yang seharusnya kita sambut dengan sukacita, karena ini adalah perubahan yang paling utama, yang paling berharga dalam hidup kita. 2 Korintus 3, 17 sampai 18 di sini mengingatkan kita bahwa karena Tuhan adalah roh, kita yang menerima Kristus, menerima Allah dalam kehidupan kita, mendapatkan kemerdekaan. Kita semua sudah tahu ya, semua Joyor sudah tahu, kita dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari kuasa dosa. Saya bangga sekali dengan kesaksian Echen yang mengatakan bahwa bahkan sampai sekarang Echen tahu nilai-nilai saya, bukan hanya nilai-nilai Joy, itu adalah nilai-nilai firman Allah yang ditanamkan Joy. Echen ingat terus bahwa kita adalah anak-anak yang hidup di dalam Tuhan dan roh Allah ada di dalam kita. Jadi ada 3 hal penting yang saya ingin kita semua ingat kembali. Yang pertama, perubahan buat orang percaya itu bukan pilihan. Kita tidak punya pilihan untuk, oh saya nggak mau berubah. Tuhan, saya boleh berubah dari sisi A atau sisi B. Oh, saya bisa berubah dalam hal A atau B. Tapi saya nggak mau berubah dalam hal C. Saya mau berubah dalam hal saya tidak lagi mungkin buang waktu untuk menonton atau main video game. Tapi saya nggak mau berubah dalam hal kemurahan hati. Saya nggak mau uang saya yang saya mau pakai untuk hal-hal tertentu, Tuhan mau suruh pakai untuk hal lain. Atau saya nggak mau berubah dalam hal saya berbicara, menggunakan kata-kata yang tidak pantas dengan teman-teman. Ada banyak hal yang mungkin bagi kita masih sulit untuk kita ubah, tapi ayat ini mengingatkan bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Roh Allah, Roh Kudus di dalam kehidupan kita, bukan pilihan. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa rekan di gereja dan saya
Saya lupa siapa pendeta atau pemimpin yang berkata kepada saya, "Sama seperti pohon yang ditanam, hanya punya 2 pilihan, tumbuh dan berbuah atau mati." Dan ini satu hal yang kita harus ingat bahwa kalau kita menolak untuk taat kepada Roh Allah, untuk berubah dalam satu hal, kita hanya punya 2 pilihan. Saya ingat waktu, anak saya baru lahir ya, dia itu mirip bule. Nah, tapi lama-lama dia semakin mirip saya. Nah, karena dia semakin mirip saya, dia semakin nggak mirip bapaknya. Jadi seperti kita, kalau kita mau diubahkan dan menjadi seperti Kristus, tentu saja kita akan semakin lama semakin tidak mirip dengan dunia. Saya mau membaca Roma 12 ayat 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya lihat di sini kalau kita berubah, kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Semakin kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, semakin kita mengikuti dan melakukan itu, kita akan semakin tidak sama dengan dunia. Dan ini adalah misi terpenting ya yang dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus, saya ingat ajaran Pak Son waktu masih di Joy, dulu masih di Jalan Kartini, Pak Joy tanya semua, "Kamu yakin ke surga?" Nah, dia bilang, "Oh, nggak tahu Pak, karena saya belum tahu apakah masih cukup baik." Nah, Pak John mengajarkan saya, sampai hari ini saya ingat dan masih saya pakai kalau saya mengajar misalnya youth group di sini ya, tentang konsep salvation and sanctification. Saya masih ingat itu garis yang Pak Son buat. Dan saya tidak akan lupa karena garis itu terus ya, tidak putus. Tidak putus waktu saya keluar dari Joy lalu menjadi alumni. Saya di Joy menjadi duta Allah, keluar dari Joy atau sudah pindah, untuk teman-teman semua yang sudah pindah bukan berarti saya berhenti jadi duta Allah. Dan itu saya ingat sampai hari ini. Dan apa arti atau indikator bahwa kita terus mengalami perubahan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita? Ecen tadi sudah membagikan bagaimana Roh Allah di dalam Ecen yang terus mengingatkan tentang nilai-nilai kebenaran Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi, anak saya semakin mirip saya, semakin tidak mirip bapaknya. Kalau kita semakin mirip Kristus, kita akan semakin tidak mirip dunia. Kita akan semakin tidak mirip dengan teman-teman kita, teman sekantor, atau tetangga kita yang tidak mengenal Kristus. Dalam banyak hal. Dalam hal apa? Mari kita baca 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi di ayat ini kita lihat ya, apa saja indikator bahwa kita terus di dalam Tuhan dan Roh Allah terus berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita lihat di sini bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan itu tentu saja berbeda, menjadi teladan, bukan hanya beda. Kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya, apalagi bagi orang yang tidak percaya, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dan dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Dan ini satu hal yang penting sampai sekarang. Saya baru saja bicara dengan teman-teman di KTB, sel group saya di sini. Saya pernah berkata, saya sering berkata seperti itu. Dulu saya rajin sekali menghafal firman Tuhan. Oh dulu saya KTB 2 kali seminggu dulu.
Waktu saya masih dengan Pak Son itu bisa belajar satu kitab itu dan saya sangat rajin dan semangat. Kata dulu itu tiba-tiba Roh Kudus seperti, "Mengapa dulu? Mengapa dulu? Mengapa dulu saya seperti ini dan sekarang mungkin lebih sibuk bekerja, sibuk cari uang dan lain-lain." Dan saya yakin kita semua terutama sebagai alumni, mungkin pernah merasa seperti itu dulu. Bagus sekali mengingat semua, tapi karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, eee, menjadi teladan itu bukan hanya dulu di Joy. Jangan lalai menggunakan karunia. Dulu saya pelayanan di Joy dari pagi sampai sore. Sekarang saya pelayanan di mana? Ya, misalnya. Dan itu hal yang masih saya ingat sampai hari ini garis yang dibuat Pak Joy itu tidak putus-putus. Dan ini yang sampai hari ini jadi PR dan setiap hari menjadi kerinduan hati saya bahwa karya Roh Kudus akan terus nyata di dalam kehidupan saya. Kita lihat di ayat 15, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Mengapa kemajuan kita harus nyata? Mengapa kita harus jadi teladan? Mengapa kita harus melakukan semua ini? Kita kembali lagi ke ayat kita yang pertama tadi. Karena kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya baru saja ada satu teman Kristen di tempat kerja saya. Saya bekerja di satu lembaga yang 99% adalah orang-orang dari Afghanistan, dari negara-negara Timur Tengah yang sangat kuat ya beragama Muslim. Saya hanya punya 3 rekan dari 50 staf yang beragama Kristen. Dan sayangnya satu orang Kristen rekan saya ini melakukan hal-hal yang membuat mereka berpikir, "Orang Kristen kok seperti itu? Orang Kristen kok seperti itu?" Dan saya sangat berduka, ya saya berdoa, "Tuhan jangan bantu saya untuk tidak menghakimi," tapi itu mengingatkan saya betapa pentingnya kita terus hidup di dalam Roh Allah, di dalam firman Allah, karena kita mencerminkan siapa Kristus. Dan itu yang saya masih ingat sampai hari ini. Joy selalu berkata, "We are ambassadors for Christ," dan itu saya nggak akan lupa sampai hari ini. Kalau saya misalnya teman kerja saya, "Kenapa sih Ibu selalu rajin? Kenapa Ibu tidak mau korupsi waktu? Kenapa Ibu tidak mau begini begitu?" Saya hanya menjawab, karena saya bekerja untuk Tuhan. Dan itu hal yang saya syukuri dan seperti Indah katakan minggu lalu ya, Roh Kudus, Roh Allah akan selalu menjadi penolong buat kita untuk bisa terus berkomitmen dalam transformasi, dalam perubahan yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Dan ayat ini juga mengatakan kita harus selalu setia dalam mendengarkan firman dan menggunakan talenta kita. Saya nggak tahu bagaimana kondisi semua, apakah semua teman-teman di sini sebagai alumni bisa melihat secara nyata bahwa saya masih saat ini tidak lagi di Joy, walaupun nggak lagi di Joy, kesibukannya beda, perubahan kehidupannya banyak. Saya masih terus hidup di dalam Kristus dan Roh Allah di dalam saya. Ini pertanyaan yang saya tanyakan kepada diri sendiri setiap hari. Dalam cara saya berbicara dengan orang di kantor, orang di gereja. Dalam hal saya mencintai firman Tuhan. Dulu waktu di Joy saya bisa saat teduh setengah jam. Mengapa sekarang 10 menit? Ya. Lalu dulu saya rajin ikut persekutuan doa. Dulu namanya Tuesday Prayer ya. Sekarang sebulan sekali juga syukur misalnya. Banyak hal. Dulu saya rajin sekali melayani orang atau menginjili. Satu hal yang saat ini sedang jadi PR saya. Dulu kita diajar untuk selalu memberi kesaksian. Bagaimana kita memberi kesaksian sekarang dalam kehidupan kita sekarang? Apakah perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita, baik itu pekerjaan kita, baik itu lingkungan kita, juga membawa kita pada perubahan untuk menjadi semakin seperti Kristus? Ataukah perubahan-perubahan itu membawa kita menjadi semakin mirip dengan dunia? Ini adalah PR kita sebagai alumni yang mungkin lingkungannya saya merasa waktu pertama kali di Amerika, saya kehilangan support iman ya, karena tidak ada lagi pemimpin yang bisa membimbing, mengingatkan saya.
Tapi puji Tuhan saya selalu ingat wajah Pak Sono. Dan juga teman-teman seperti Kak Susi, Kak Sarah, masih tetap kontak, dan Bang Sopar almarhum. Dan saya masih mengingat kesetiaan semua, dan Tuhan masih bekerja dalam kehidupan saya dan masih juga melayani melalui saya. Dan saya ingin ingatkan teman-teman semua untuk kita sama-sama introspeksi. Minta Roh Kudus untuk menunjukkan apakah kita betul-betul mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hal mana yang masih harus Tuhan ubahkan dalam kehidupan saya. Dan saya yakin selama kita belum kembali kepada Tuhan, proses karya Roh Kudus dalam mengubah kehidupan kita untuk menjadi seperti Kristus belum selesai. Saya tidak akan pernah bisa berkata, I'm already good enough. Ya, selama Tuhan masih ada di sini, saya yakin Pak Son setuju juga dengan hampir sudah puluhan tahun pelayanan, Pak Son masih tetap setia. Sekarang nggak terus pensiun, tidak melakukan apa-apa, tidak mau menjadi saksi dan uluran tangan Tuhan. Dan ini doa saya untuk semua. Saya senang sekali bisa berbagi hari ini dan bisa sama-sama kita saling mengingatkan bahwa kita adalah duta Kristus, dan Roh Kudus akan membantu, menolong, dan menguatkan kita, tapi kita sendiri juga harus menyambut perubahan itu dan harus mau diubahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih karena karya Tuhan dalam kehidupan kami belum selesai. Terima kasih karena Roh Kudus akan selalu membantu, mengingatkan kami, mengajarkan kami, memampukan kami untuk terus menjadi duta Kristus di dunia. Terima kasih untuk persekutuan, untuk teman-teman seiman yang bisa saling menguatkan kami dalam kami terus menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah kami senantiasa diperbaharui dan dikuatkan. Biarlah dunia luar yang belum mengenal Engkau, pada saat mereka melihat kami, mereka mengalami Kristus. Mereka dapat berkata bahwa kami berbeda karena kami memiliki Kristus di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami, mampukan kami juga untuk bertobat dari segala hal yang mungkin perlu kami ubah dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu mengasihi kami dan tidak ada satupun hal di dunia ini, satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan buat kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih terutama untuk Kak Siska yang sudah sharing firman Tuhan buat kita malam hari ini, pagi hari di California, dan bukan hanya pagi tetapi subuh di sana. Terima kasih Kak Siska sudah menyempatkan itu untuk berbagi dengan kami semua, dan juga Esen yang di Keva di NTT. Terima kasih juga untuk kesaksian yang menguatkan bahwa Esen juga menjadi saksi di tempat kerja. Itu juga bisa menguatkan kita semua. Kita akan masuk di dalam breakout room untuk berdoa, tetapi sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu ada pokok doa tambahan yang baru saja masuk pada saat tadi kita sudah mulai Thursday prayer meeting. Jadi itu masih belum sempat diupdate di slide yang nanti akan dibagikan. Dari Kak Ibeth itu dia minta didoakan karena omnya, adik papanya itu baru saja meninggal malam hari ini, itu jam 7:20 tadi. Jadi masih baru saja. Doakan untuk keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak dari om ini, karena mama mereka juga baru saja meninggal belum setahun. Jadi ini pukulan berat buat keluarga dari omnya Ibet. Saat ini masih jenazah itu ada di rumah sakit. Kita doakan untuk proses pemulangan jenazah dan juga prosesi pemakaman itu juga semua berjalan dengan baik. Untuk Kak Indra Putri, Mbak Puput, itu kita doakan juga. Memang di pokok doa nanti ada pokok doa untuk
Mas Bagus, suaminya Mbak Puput itu kan kemarin sudah dites positif. Nah, Mbak Puput malam hari ini dia mulai demam, meriang dan tenggorokannya sakit. Jadi kita doakan ya, jangan sampai Mbak Puputnya juga positif karena Tom sama Kinan itu kan nanti repot ya, tidak ada yang menjaga juga. Jadi kita doakan untuk Mbak Puput juga. Nah, itu update pokok doa yang belum sempat dimasukkan ke slide. Nanti harap teman-teman ingat untuk mendoakan Kak Ibet sama Mbak Puput. Terus kemudian untuk pembagian kelompok masih akan seperti minggu lalu, kita akan dimasukkan ke dalam breakout room itu secara acak. Di dalam breakout room, teman-teman mohon tunjuk satu orang yang akan memimpin. Terus kemudian tolong catat ya, siapa saja yang ada di dalam kelompok tersebut. Misalnya kelompok 1 itu ada siapa-siapa saja, itu tolong dicatat namanya semua. Terus kemudian kirimkan ke WA saya atau kirimkan ke WA siapa saja yang bisa diteruskan ke saya, entah ke Bang Jimmy, entah ke Bang Tarigan dan sebagainya. Ya, jadi ini tujuannya supaya minggu depan itu sebelum kita masuk ke breakout room, nama-nama tersebut itu akan ditampilkan di screen. Teman-teman itu akan masuk kembali ke room yang sesuai dengan nomor yang akan dibagi malam hari ini. Ya. Karena kalau tidak itu setiap minggu kita terus acak anggota di dalam breakout room itu ganti terus. Ya, kita akan coba itu supaya kita bisa masuk ke dalam kelompok yang sama dengan orang-orang yang sama. Ya. Itu untuk bonding, untuk sharing pokok doa pribadi, dan kita juga ada rencana untuk memulai cell group juga untuk joyers yang non mahasiswa. Nantinya ini akan memudahkan kita untuk pengelompokan cell group. Jadi mohon tunjuk satu orang, terus kemudian catat anggota yang ada di dalam kelompok, kirimkan ke WA saya, Bang Tarigan, Bang Jimmy, Kak Susi, dan sebagainya. Berkaitan dengan itu, dengan cell group, kita bersyukur saat ini kita sudah ada 3 divisi, mass meeting, cell group, sama training ya untuk joyers non mahasiswa. Memang untuk mass meeting, Thursday prayer meeting ini kita menganggap ini adalah mass meeting kita, dan saat ini belum ada ketua divisi, jadi saya masih merangkap itu berada di tim dan juga membantu juga mengurus untuk mengkoordinir ya, Thursday prayer meeting. Nah, di dalam Thursday prayer meeting kita ada tim multimedia, ada tim publishing, terus tim program juga minggu ini sudah resmi terbentuk. Di publishing itu ada Nana sebagai ketua tim, di tim multimedia ada Bang Jimmy sebagai ketua tim, di tim program ada Kak Opin, ya, dan tim doa itu sebentar lagi akan diresmikan. Ya, kita berharap tim musik sama tim drama itu juga segera bisa dibentuk juga untuk mendukung Thursday prayer meeting. Untuk divisi cell group saat ini Cia yang menjadi ketua divisi, dan Cia nanti akan bertanggung jawab juga untuk menghubungi kembali coach dan cell group leader, yaitu mohon teman-teman bisa membantu Cia juga ya, untuk membantu memikirkan ya bagaimana kita bisa menjalankan cell group, karena ini pasti sangat berbeda dengan cell group mahasiswa. Kita semua punya kesibukan masing-masing, kita semua juga saat ini jauh lebih heterogen ya. Pekerjaan, keluarga, anak-anak dan sebagainya. Jadi ini butuh banyak masukan dari teman-teman semua. Jadi tolong teman-teman kalau dihubungi Cia untuk membantu di cell group, ya saya berharap teman-teman bisa mendukung dia. Untuk training
di sini kita ada Bernard, itu menjadi ketua divisi training. Sabtu lalu kita mengadakan seminar Metaverse. Bulan ini, akhir bulan kita usahakan juga akan ada satu training lagi. Untuk sementara kita usahakan itu setiap 1 bulan sekali itu ada pelatihan. Jadi Bernard itu akan mengkoordinir untuk pelaksanaan pelatihan. Bukan hanya untuk yang mahasiswa, tetapi untuk kita semua juga. Jadi topik-topik juga itu akan lebih bervariatif. Jadi ya pasti sebagian teman itu sudah dihubungi juga oleh Bernard. Mohon didukung juga. Itu saja yang ingin saya sampaikan, beberapa pengumuman dan update. Silakan Bang Jimmy itu bantu untuk memasukkan kita ke breakout room. Mungkin kita tutup dulu ya, Oke. kakak-kakak. Nanti habis itu kita lanjut dengan fellowship time. Kita akan menyanyikan lagu farewell ya. Menyanyikan farewell song. Minta bantuan rekan-rekan multimedia. Oke. Mari kita bernyanyi bersama. Boleh buka mic untuk lagu ini ya, rekan-rekan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada ketua yayasan kita. Wah, ini anjingnya siapa Untuk itu juga? ketua yayasan Kosudiman untuk memimpin Ramah Tamah, silakan. Ramah Tamah. Oke, teman-teman, kita tutup dulu ya dalam doa. Mbak Riana bisa tutup dalam doa sebelum kita fellowship. Oke, mari berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk persekutuan kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar, dan kesaksian yang dari Esen juga. Biarlah firman dan kesaksian ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan, juga teguran juga buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, jika kami akan selesai dan beristirahat juga, Tuhan sertai istirahat kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mbak Ri. Ya.